sel itu kalau dimasukkan stem cell tuh ya, perasaan saya nggak tahu kalau mungkin Prof bisa jelasin secara kedokteran, kayak ada sesuatu yang kayak jalan gitu ya. Masuk gitu. Iya. Nggak tahu apa itu menjalar ke seluruh tubuh saya gitu. Jadi ya sambil pikir ya, sambil kita berdoa sama Allah. Tapi tadi Prof bilang nanti kalau udah di stem cell insya Allah lebih segar dan lebih sehat. Tapi kenapa saya percaya gitu? Karena saya udah ngelihat hasilnya untuk ibu saya dan Sulaiman. Itu kan kasus-kasus ekstrim ya. Maksudnya ibu saya dari koma, kemudian dokter katakan harapan hidupnya tipis gitu. Kemudian Sulaiman kalau kita baca artikel sindrom Prader-Willi juga nggak bertumbuh, nggak berkembang, kaki kecil, tangan kecil, keterbelakangan mental dan sebagainya lah itu yang ada di internet. Tapi salah satu ikhtiar yang bisa dijalankan dan sampai hari ini masih terus dijalankan sebenarnya. Nanti kalau kami pulang lagi ke sini sekitar bulan Juli mungkin insya Allah Sulaiman bisa di stem cell ya Prof. Insya Allah. Sulaiman itu dulu jalan nggak bisa. Sekarang jalan dikejar Profnya udah nggak bisa ngejar Sulaiman, kenceng banget. Iya. Kenceng banget larinya. Dia main bola sekarang Prof. Dia ikut klub bola sekarang. Sepak bola. Aduh, Sulaiman sombong sekali. Sombong dalam tanda kutip ya. Saya selalu bilang anak-anak yang di stem cell itu seperti itu. Mereka harapan kita kemudian berkembang melebihi harapan orang tua. Prof sudah sering mengalami. Ini Ustaz Oki ceritanya sambil tertawa. Tapi saat itu tidak, sambil menangis. Ya sambil menangis itu bisa sekolah nggak ya? Bisa sekolah nggak ya? Bisa tumbuh nggak ya? Bisa tumbuh. Gitu. Sekolahnya bagusnya di mana ya, Prof? Sekolah bahasa Arab, bahasa Inggris. Internasional, Inggris. Alhamdulillah. Iya, salah satu saksi dan saya selalu bilang sama banyak orang tua yang kemudian datang, saya bilang harus berharapan seperti Ustazah Oki Stiana Dewi. Ustazah Oki itu karena imannya lah menyelamatkan anaknya, ibunya. Stem cell itu hanya alat bantu dan saya berterima kasih juga Ustazah Oki sudah membantu Prof Debbie untuk mengabarkan mengenai adanya sel punca di Indonesia. Ya, jadi kita itu berkembang dari Finsky Tower. Hari ini saya ajak karena saya tahu kalau ada Ustazah Oki ke rumah sakit RSPPN pasti pasien-pasien nyari lagi ke sini. Iya. Jadi bisa menolong lebih banyak orang. Rumah sakit Pusat Pertahanan Negara ini kan prakarsa Pak Presiden. Jadi wajarlah kalau kita sebagai masyarakat jangan bertanya negaramu bisa kasih apa. Kita berkontribusi pada negara kita. Jangan jadi orang yang hanya pintar mengomeli pemerintah ataupun orang yang bersungut-sungut punya anak yang sakit, banyak yang bersungut-sungut. Tapi Ustazah Oki enggak. Dia bilang, Masya Allah Prof, Allah memberi keistimewaan. Itu Prof kaget banget. Keistimewaan apa Oki? Sulaiman Prader-Willi syndrome. Oh, dia nangis. Nah di situ Prof tersentuh. Walaupun belum ada penelitian, akhirnya dengan iman, dengan kepercayaan. Jadi mudah-mudahan bagi yang pemirsa semua yang menonton ini jangan berputus asa. Iya, itu paling penting. Ada sel punca, stem cell yang diciptakan oleh Allah. Allah kan menguji ibu saya dan anak saya sakit ya teman-teman semua. Satu hal yang saya pelajari dari semuanya adalah manusia itu nggak boleh kehilangan harapan. Walaupun dokter ya, pada saat itu dokter mengatakan ibu tipis harapan hidupnya, kalaupun hidup pakai alat seumur hidup. Tapi kan saya bilang sama Allah, tapi kan saya masih boleh berharap kan ya Allah gitu. Kan masih ada walaupun cuma 0,0001% kan itu harapan, boleh dong gitu kan. Jadi ya udah dikuatin ikhtiarnya, usahanya, dikuatin doanya. Ya alhamdulillah. Jadi saya cuma mau bilang kan Oki ceramah Prof. Kalau Oki ceramah kan setelah selesai ceramah orang-orang pada peluk, doakan ya anak saya sakit, doakan ya. Kan ada kalimat-kalimat itu dengan tetesan air mata mereka. Terus biasanya Oki bilang, Ibu kalau ada kesempatan, ada rezeki, coba stem cell, Oki bilang kayak gitu. Karena itu salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan. Itu sih teman-teman. Jadi bagi yang nonton ini, kalau teman-teman ada keluarganya yang sakit atau apapun itu, ya pertama manusia ya, kadang-kadang kita marah pada keadaan, kadang-kadang kita marah kenapa ini terjadi pada diri saya dan sebagainya, tapi atau sedih tapi jangan terlalu lama karena kita harus butuh solusi ya untuk mengatasinya. Nah salah satu solusinya mudah-mudahan kan saya kan dari Sulaiman kecil kan Oki selalu memvideokan Sulaiman. Iya benar. Ternyata itu dampaknya Indonesia itu belum ngerti loh Prader-Willi syndrome. Indonesia belum tahu, maksudnya belum tahu. Masyarakatnya tuh belum tahu. Kenapa sih bisa bilang begitu? Karena nggak ada komunitasnya, orang-orang nggak tahu. Nah, karena ada Sulaiman, saya buat komunitas Prader-Willi syndrome Indonesia, Prof. Nah, jadi perintisnya Prakarsa. Akhirnya seluruh dokter RSCM kalau ada anak-anak Prader-Willi gabung di grup, gabung. Jadi kita gabung dengan para dokter, akhirnya kita bisa berikan edukasi. Salah satunya stem cell ini. By the way, pasti teman-teman tanya anak-anak saya di mana ya. Jadi anak-anak saya di mana mereka ini? Ya, anak-anak saya, ibu saya, suami saya semuanya ada di Mesir. Kenapa? Karena anak-anak nggak libur, anak-anak sekolah gitu. Karena kan mereka karena sekolah, jadi mereka harus
berada di sana gitu. Jadi dan saya tahu ketika saya datang ke Indonesia kerjaan saya banyak. Bayangkan kerjaan selama 1 tahun harus selesaikan dalam waktu 4 hari kan. Jadi saya hektik. Jadi anak-anak nggak apa-apa di Mesir biar sekolahnya baik. Sebentar lagi ibunya juga pulang.